Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak di antaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Tech. Tech sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Tech Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun Bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan Bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut.
Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Skala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, skala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang nggak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus nggak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini berasal dari seberang semesta. Selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati kilatan cahaya misterius menuju planet kita. Fenomena ini disebut dengan Fast Radio Bursts atau FRB. Dan sinyalnya bergerak melewati debu dan gas sejauh miliaran tahun cahaya. Wah, mainnya jauh banget ya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti asal muasalnya.